Wah, tadi kami udah ngobrol sama Aisyah ya. Iya. Sekarang sama ayah ya. Iya. Oh, mau ngobrol sama ayah ya. Iya. Ya, Aisyah makan ya enak-enak ya. Iya. Kalau mau minum bilang ya. Iya. Minum aja. Gimana? Sudah lega ya lulus? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ternyata bagaimana? menempuh pendidikan itu butuh pengorbanan ya. Kesabaran, butuh ketekunan, disiplin. Ya. Memang proses kehidupan itu yang formalnya ya di saat kayak begini ya. Betul. Karena di sana kita akan mendapatkan pengalaman, terutama membagi waktu. Ya. Membagi waktu dalam hal penguatan diri itu penting, baik secara formal maupun non formal ya. Dalam 2 tahun pendidikan sekalipun suasananya banyak kekurangan ya, kita dapat, tapi namun pada ujung dari situ pengetahuannya tetap esensi dari pendidikan formal, alhamdulillah dapat lah. Menurut Mas Muhsin nanti gimana itu berperan dalam meningkatkan karir pendidikan itu? Ya tentu pasti punya dampak dan impact yang besar terhadap berkarir, tentu menunjang ya. Menunjang dari sisi karir. Pertama, mengambil S2 ini kan sesuatu capaian yang luar biasa ya. Walaupun nanti kemudian afirmasinya di lapangan S2 itu tidak sesuatu yang menjadi ukuran ya, tapi minimal secara pribadi ternyata saya pada level atau tingkatan ini itu menggambarkan bahwa saya jauh lebih matang ketimbang yang lalu ya di S1 ya. Mungkin lebih pede ya. Lebih pede, lebih percaya diri. Lebih percaya diri. Mendapatkan ruang lingkungannya yang cukup luas, bisa dapat bapak begitu. Banyak kenalan baru. Begitu bersahaja. Punya waktu bisa berbincang-bincang. Jadi ini satu kebahagiaan ya Pak, satu berkah bisa mendapatkan, satu bisa lulus dengan predikat terbaik. Wow. Dengan IPK-nya 3,93. Kemudian mendapatkan dosen-dosen juga yang kemudian banyak, salah satunya Bapak sebagai dosen senior di Universitas Muhammadiyah Malang nih, dan salah satu pendiri pula juga di UMM. Jadi alhamdulillah saya punya kesempatan bisa langsung ngobrol, ketemu sama Bapak, itu kan suatu anugerah inspiratif ya. Dengan Bapak apa adanya saja, tapi luar biasa bagi saya Bapak bisa. Saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan karirnya terus menanjak. Amin. Mungkin kalau ada kesempatan ambil S3. Amin. Kasih tahu teman-teman di sana, banyak di Papua, di Maluku. Silakan ambil di UMM. Sekarang bisa online juga kan? Iya. Jadi tidak harus di sini terus sambil kerja. Seperti Mas Muhsin kan sambil kerja dulu. Iya. Dan bisa kan? Dan bisa online. Dan bisa online. Tergantung kita mau aja. Iya. Mau aja. Jadi pastinya ada jalan lah. Kuliah sekarang sebenarnya lebih fleksibel ya, lebih fasilitasi ya. Sama IT ya, dengan IT, dengan online, dengan macam-macam. Kita menggunakan fasilitas modern yang ada, Pak. Iya, betul. Dan universitas memfasilitasi itu semua. Ya. Justru universitas yang unggul ya, ketika kuliah dengan jarak jauh, dan kemudian kita mendapatkan sesuatu ilmu dari situ. Dan memang dunia sekarang ya serba IT, digitalisasi. Iya, betul. Jadi kalau kita masuk di dalam atau berkontribusi di dalam dunia IT, informatika yang cukup canggih, saya pikir kita jauh lebih maju ketimbang kita yang yang ketemu langsung tatap muka ya. Saya masih ingat dulu waktu memberi kuliah. Di sana udah siang, di sini masih pagi. Ya. Kadang kita memberi kuliah sore, di sana udah malam ya. Wah, saya membayangkan itu selisih berapa jam itu dari sini? 2 jam ya. 2 jam.
Jadi sekarang ini kira-kira jam 2, di sana udah jam 4 ya? Di sana udah jam, di sini udah jam 1.36, ya. Di sana udah jam 3.53. Bagaimana Papua sekarang? Saya ingin tahu keadaan Papua Barat sekarang. Ya, tentu Papua sekarang menjadi perhatian ya, semua anak bangsa, lebih khusus Papua, anak Papua. Karena saat ini kita ditantang dua hal ya. Satu, tantangan demografi. Betul. Itu peluang orang produktivitasnya jauh lebih besar ya, 73%. Terus non produktivitasnya kurang lebih 20% lah. Jadi orang lebih siap. Betul. Ketimbang kontribusinya lebih siap, lebih banyak. Dan kontribusi itu ada di luar Papua. Hari ini faktanya di Papua kita ditantang terutama harus memperbaiki SDM kita untuk mengisi pembangunan dari semua lini. Betul. Ya. Maaf ya, saya salah. Kalau pengalaman Pak Muksin di perusahaan, itu kan berbagai macam etnik, bahkan ras kan? Ya, betul. Kerja di situ satu perusahaan itu kan ratusan ya orang. Ratusan, bahkan ribuan Pak. Bahkan ribuan. Sebagai anak Papua ya, anak asli Papua itu merasa apa ya, pede atau bagaimana? Ya, alhamdulillah kurang lebih 10 tahun lebih lah. 10 tahun lebih udah kerja sana dan punya pengalaman. Udah ada masalah ya? Dari basic, ini udah terbentuk lah. Udah terbentuk bagaimana hubungan relasi bersama stakeholder di sekitar perusahaan itu cukup kuat ya, punya pengalaman. Banyak community di sekitar situ yang sudah kita bangun hubungan relasi yang cukup kuat. Itu perusahaan memproduksi minyak ya? Minyak dan gas. Wow, minyak dan gas. Perusahaan Inggris. Perusahaan Inggris yang punya. Menarik sekali. Tapi labelnya saham besarnya justru Indonesia. Oh ya? Iya, sahamnya 70-30. Oh, jadi 70 Indonesia. 70 Indonesia, 30 Inggris. Tapi teknologi dari Inggris. Teknologi dari Inggris swasta ya. Tentu tapi investasi modalnya dua sumber ini memberikan kontribusi hasil keuntungan itu ya tentu besarnya ke Indonesia ya, ke negara ya. Saya kira bumi Papua kaya sekali ya. Ya, bukan hanya emas, ternyata saya bayangin hanya emas. Padahal banyak ada minyak, ada gas, ada sumber alam lain yang kita tidak tahu, belum tahu. Ada tembaga, ada sumber-sumber lain, hutan, kayak sagu, ada udang, ada mangrove, ada sumber laut yang banyak sekali. Dan wisata. Dan wisata tentunya ya. Itu yang luar biasa dari Teluk Bintuni, indah kan ya? Indah ya, dia di Teluk ya, di Teluk. Di Teluk Papua Barat itu. Bagus untuk wisata kan? Bagus untuk wisata. Cuma sayangnya di sana belum diekspor ya, diekspor wisatanya ya. Padahal potensinya bagus itu, mangrove terbesar itu bisa diekspos itu di. Hutan mangrove itu hutan yang paling kaya dengan macam-macam makhluk hidup. Iya. Di sana ada banyak makhluk hidup yang luar biasa. Luar biasa. Mulai dari atas sampai bawah. Sampai bawah. Iya. Jadi jangan dirusak. Iya. Oh, ya Aisyah mau makan? Ya. Silakan bawa anak, Mas. Minumnya nak. Oh ya. Iya. Aduh, terima kasih Mas Muksin sudah mempercayakan UMM untuk ambil studi S2. Alhamdulillah. Ini juga berkah dari dukungan keluarga ya Pak. Betul. Terutama istri. Iya, istri harus sabar itu. Karena biaya habis untuk ini. Iya, betul. Untuk kuliah. Dan ibu tentunya ya. Ibu yang turut hadir juga pada kesempatan ini. Hadir ya. Hadir. Bayangkan Pak, perjalanannya dari Bintuni ke Manokwari 6 jam. Dulu. Lewat naik apa itu? Naik mobil. Oh ya. Mobil jalan darat. Manokwari baru ke Sorong. Manokwari baru kita beli tiket pesawat transit di Sorong, lanjut ke Makassar, lanjut ke Surabaya. Dan Ibu baru sekali ini naik pesawat?
Ibu. Ya. Ibu sudah beberapa kali. Beberapa kali. Kalau Aisyah 2 kali katanya. Iya. Aisyah baru 2 kali. Ya. Tapi sudah luar biasa. Luar biasa. Jadi bagi saya Pak, dukungan keluarga itu luar biasa. Pertama dari segalanya ya, kesabaran. Alhamdulillah. Kerelaan untuk ditinggal, kadang-kadang ke Jawa, kadang-kadang belajar. Iya, berbagi waktu itu hal yang cukup luar biasa. Rumit ya. Bagaimana kita bisa memprioritaskan mana yang harus kita diluankan. Kira-kira masa depan Papua bagaimana? Papua cerah. Tentunya cerah ya. Dengan hari ini banyak anak putra-putri Papua yang mendapatkan dukungan dari pemerintah. Betul, tentunya melalui itu tentu pasti lagi mempersiapkan diri ya, untuk mengisi peluang-peluang ya. Betul. Baik di pemerintahan, di sektor swasta, di teknologi, ya tentu. Banyak yang kuliah di Jawa. Banyak Pak, hampir seluruh kota studi di Jawa ada semua. Ada ya orang Papua. Ada orang Papua. Dan mudah-mudahan kembali ke sana membangun Papua. Amin. Amin Pak. Sehingga tidak terlalu tertinggal dengan dengan saudara-saudara kita lainnya, saudara-saudara lain di pulau lain. Di pulau lain ya. Sambil makan aja. Iya Pak. Ya. Saya sangat terharu melihat Mas Muksin semangat. Makasih Bapak. Akhirnya lulus juga walaupun banyak hambatan ya, saya tahu. Biaya mahal, kemudian waktu yang tersita sambil kerja itu tidak mudah. Itu sangat menyita perhatian dan ketekunan, kedisiplinan juga. Iya Pak. Itu yang paling penting. Mudah-mudahan di luar sana ada banyak teman-teman dari Papua maupun dari pulau lain yang terinspirasi mau kuliah di UMM kuliah juga. Di UMM ya. Mudah-mudahan. Dan ternyata tidak susah ya. Biasa-biasa aja ya. Iya. Banyak universitas di Jawa ya, yang unggul tentunya. Tapi saya lihat memang ada perbedaan Pak di UMM ini. UMM ini satu hal yang saya dapat dari sini, dari pengalaman 2 tahun untuk menempuh studi magister. Tentu mendapatkan satu dari sisi biaya terjangkau. Kemudian dari sisi teknologinya itu cukup canggih Pak, cepat sekali ya proses administrasi bahkan dibantu Pak kalau ada sesuatu yang. Dan ini tadi semua udah sudah dengan cepat legalisir apa semua, ijazah pun cepat sekali. Tidak menunggu waktu lama. Dan alhamdulillah. Dan penyelesaiannya Pak cepat. Proses penyelesaiannya itu satu KPI ya, satu capaian yang luar biasa, selesai tepat waktu. Betul. Dan jarang sekali dengan nilai tadi itu yang tinggi. Dengan nilai yang tertinggi. Tentu ini bukan nilai yang biasa, tapi memang dengan ketepatan dalam studi itu disupport oleh dosen-dosen yang cukup unggul, ada profesor, ada doktor. Dan kelulusan luar negeri pula. Jadi saya pikir dari sisi akreditasinya bahkan yang jurusan fakultas saya ambil nih, jurusannya akreditasinya jadi itu kan dari sisi kurikulumnya, perkuliahannya, kemudian dari dosennya, pelayanan ininya semua cukup memadai. Jadi baiklah, saya kira kita akan bincang banyak nanti online. Pak. Waktu di sana barangkali masih ada perlu tidak nasihat tapi mungkin inspirasi lain. Pak. Siap Bapak. Mudah-mudahan karirnya cepat sukses. Makasih Bapak. Dan meningkat terus. Mudah-mudahan jadi manajer nanti ya. Amin. Dan jadi putra daerah yang menjabat di politik kalau bisa. Amin. Insyaallah. Mohon doa Bapak. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat selalu. Sehat, semangat, tetap semangat. Biar kita berkontribusi untuk Papua dan Indonesia. Tetap belajar ya. Jadi luar biasa. Semangatnya tuh yang saya sangat akui, luar biasa Mas Muksin. Makasih banyak. Makasih banyak Bapak. Baiklah penonton, ini putra asli Papua yang semangatnya luar biasa untuk belajar dan sukses. Mudah-mudahan teman-teman lain di Papua sana mau meniru Mas Muksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.